sendoknya, garpu jadi emas. Bukan perkara yang mustahil. Maka orang yang telah menggunakan perkakas-perkakas emas dalam kehidupan dunianya, nanti dia tidak akan menggunakannya lagi di dalam surga. Faslun al-hayawanatu kulluha tanjusu bimautiha. Binatang-binatang keseluruhannya akan menjadi najis dengan sebab matinya. Illal adamiyya wassamaka, kecuali manusia dan ikan. Manusia dan ikan, jangankan hidupnya, matinya suci. Sehingga kalau ada orang yang berkeyakinan, walaupun seumpama hanya bersalaman saja dan dikatakan najis, ketika berbeda akidah, berarti orang itu sudah keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Jadi salaman sama orang yang bukan sepaham sama dia, kata dia najis. Atau seumpama peralatan rumah tangganya, tempat ibadahnya dimasuki oleh orang yang berbeda akidah dengan dia, lalu dicuci, lalu dipel dengan alasan katanya najis, maka berarti pemahaman seperti itu sudah keluar dari pemahaman akidah Nabi kita Muhammad. Karena yang namanya manusia, jangankan hidup, bangkainya aja suci. Jadi ada satu paham yang mengajarkan seperti itu. Kalau berbeda paham dengan dia, bersalaman, hukumnya najis. Masjidnya dia dipakai untuk sholat kita, maka menjadi najis. Berarti itu akidah tuh yang model begitu udah keluar dari akidahnya, pahamnya, ajarannya Nabi Muhammad. Karena semua binatang keseluruhannya itu akan menjadi najis dengan sebab matinya. Illal adamiyya wassamaka, kecuali manusia dan ikan. Wal jaroda, dan belalang. Belalangnya belalang kayu, bukan belalang hijau yang buat makanan burung. Belalang kayu yang coklat, yang kalau terbang plek 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 plek. Nah itu halal dimakan. Jangankan hidupnya, matinya halal tuh belalang kayu. Kalau di daerah Gunung Kidul banyak itu. Ada peyek, ada aja peyek tuh. Ada peyek belalang, ada. Peyek belalang. Kalau laron haram. Laron itu haram. Kalau dulu nih orang kita dulu, karena makanan jarang kali ya, pas lagi musim laron dikumpulin, digoreng, dipeyek. Itu haram itu. Karena menjijikan. Jadi menjijikan. Jadi ada yang haram dimakan karena membahayakan, ada yang haram karena menjijikan. Nah, laron itu termasuk daripada binatang yang menjijikan. Wal ma'kulal madbuha, dan binatang yang dagingnya boleh dimakan yang disembelih. Indubiha dabhan syar'iyan, apabila disembelih dengan sembelihan syariat. Wajuluduha, dan kulitnya takhuru, akan menjadi suci bid dibagi dengan sebab disamak. Zohiron wa batinan, bagian luarnya dan bagian dalamnya. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Wal mutawallidi minhuma, dan yang terlahir dari keduanya. Au min ahadihima, atau yang terlahir dari salah satu dari keduanya.
walau ma'a hayawanin tohirin, walaupun bersama hewan yang suci. Kambing dikawini sama anjing, ternyata hamil, keluarnya kambing, maka hukum kambing dari hasil perkawinan anjing dengan kambing, hukumnya anjing. Kenapa? Karena al-waladu far'un min walidihi. Anak itu cabang dari induknya. Kalau induknya itu halal, maka anaknya halal. Kalau induknya haram, maka anaknya haram. Ataupun seandainya kebo sama kebo kawin dan terlahir bentuk tubuh manusia, lalu ini anak yang terlahir dari perkawinan kebo sama kebo itu jadi orang yang alim. Orang alim, dia hafizul Quran, dia ngajar kemana-mana. Maka pada waktu sholat Idul Adha, ini orang nih, ini anak nih, dia khotib Idul Adha. Lalu setelah selesai khotib Idul Adha sama jamaah, diikat di tiang, lalu disembelih, lalu dibagi-bagi dagingnya halal. Kenapa? Karena mengembalikan kepada hukum induknya. Jadi nggak ngelihat hukum anaknya, tetapi melihat kepada hukum induknya. Induknya adalah binatang yang halal dimakan, maka anaknya pun halal dimakan, walaupun berbentuk tubuh manusia. Ini orang nih hafizul Quran, ngajar kemana-mana, khotib kemana-mana, kelar Idul Adha sama jamaah diikat, lalu dipotong, dagingnya dibagi-bagi, boleh. Kenapa? Karena hukumnya dia kebo. Walaupun seumpama dia hafizul Quran. Wa idza dubigol jildu, dan apabila disamak kulit, walam yugsal, namun tidak dicuci, ba'da dabghihi, setelah menyamaknya, soro mutanajisan, maka dia menjadi najis. Ular mati, buaya mati, itu kan binatang-binatang yang dagingnya haram dimakan, tapi kulitnya itu boleh digunakan apabila syaratnya udah disamak, diskelet, diseset. Udah kelar diseset, disamak, dikulitin, buru-buru dicuci. Maka setelah dicuci, udah selesai dicuci, dikeringkan. Kalau sudah dikeringkan, maka dia hukumnya suci. Itu digunakan buat dompet-dompet, buat amben. Kalau orang kita kan bilangnya amben, gesper. Buat kopiah, sepatu dari kulit buaya tahun 90-an ngetren bener itu. Sepatu dari kulit buaya gitu kan. Buaya buntung lagi. Asal jangan buaya buntung. Syaratnya itu kalau bangkainya udah kalau kulitnya itu sudah disamak, diseset dari bangkainya, udah selesai, buru-buru dicuci. Fala yahillu isti'maluhu ma'ar rutubati, maka tidak boleh menggunakannya bersama basah. Ma'ar rutubah, kalau masih basah jangan digunain dulu. Udah diseset, dicuci, jemur, keringin dulu. Kalau udah kering baru suci. Kalau masih basah belum suci, nggak boleh digunakan. Fala yahillu isti'maluhu ma'ar rutubati, maka tidak boleh menggunakannya bersama basah. Artinya masih dalam keadaan basah, belum boleh digunakan. Wala tasihhu sholatu ma'ahu, dan tidak sah sholat bersamanya illa ba'da ghuslihi, kecuali setelah mencucinya.